Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan saya yang bernama Naura Salsabila dengan NPM 25010343 Dan saya Nazwa Rizka Ananda, NPM 25010345. Saya Nadia Salsabila Lubis, NPM 25010386. Saya Nurul Fitria Zahra dengan NPM 25010362. Saya Irma Zahra dengan NPM 25010347. Di sini kami akan mewawancarai seorang ustadz yang bernama Muhammad Dimas Restu Aji, SPDI, mengenai keistimewaan Islam dari 3 sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Al-Azhar. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak Dimas untuk meliputi topik tentang makna kesempurnaan Islam dan tentang keistimewaan agama Islam. Ya, silakan. Baik, di pertanyaan pertama itu tentang bagaimana sih Pak penjelasan menurut Pak Ustadz tentang makna kesempurnaan Islam jika dilihat dari 3 aspek utama, yaitu Islam, iman, dan ihsan sebagaimana disebut dalam hadis. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Arba'in, hadis kedua dijelaskan di situ. Dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minuna bil qadarihi wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di hadis Arba'in yang kedua ini dijelaskan bahwa Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Sedangkan iman itu dalam hadis Arba'in, hadis nomor 2 tersebut dijelaskan yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat, dan kepada qadar dan qadar. Qada dan qadar. Sedangkan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau tidak melihatnya. Jikalau engkau melihatnya, jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat Anda. Jadi ketiga aspek ini sangat penting bagi kesempurnaan iman seseorang. Islam, baik itu Islam, iman, dan ihsan ini saling berhubungan. Jadi orang yang beribadah, mengerjakan sholat, puasa, zakat, dia harus tanamkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta harus ada rasa ihsan supaya ibadahnya tidak riya. Seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Silakan kalau ada lagi. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara seorang muslim menerapkan ajaran Islam, iman, dan ihsan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya untuk menerapkan ini perlunya ilmu. Ilmu itu harus dipelajari melalui guru. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia tidak belajar ilmu. Baik itu ilmu tentang kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman, dan kesempurnaan ihsan. Di dalam ilmu ini ada 3 ilmu yang tentunya wajib dipelajari. Yang pertama ilmu fikih. Ilmu fikih itu terkait tentang cara kita beribadah kepada Allah. Itulah Islam tadi.
Sedangkan ilmu tauhid itulah ilmu tentang keimanan. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan itu kaitannya erat dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi tentunya kalau ingin kita melaksanakan ketiga ini dengan baik, harus belajar ilmu dengan guru yang mumpuni. Artinya guru yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Selanjutnya, bagaimana kalau seorang muslim cuma menerapkan salah satu dari tiga sisi tersebut, misal kita hanya mempelajari Islam tanpa mendalami iman dan ihsan atau akhlak? Kalau kita hanya menerapkan satu aspek saja, itu Islam ya contohnya. Dia sholat, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Maka ataupun dia sholat, tetapi dia masih mensekutukan Allah dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kadar keimanannya. Jadi ketiga aspek ini harus saling berhubungan ataupun tiga-tiga harus tetap dilaksanakan. Atau dia berbuat baik aja sama orang, ihsan aja dia, yakin dia bahwa setiap perbuatannya diawasi Allah, tapi dia nggak sholat, nggak sempurna juga. Atau dia beriman aja sama Allah, beriman dia kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi dia tidak sholat, seperti itu dia. Tiga-tiga ini punya kaitan yang sangat erat, dan ketiga-tiga ini harus selalu berdampingan. Contohnya tadi ibadah sholat. Sholat itu ada tiga aspek di dalamnya. Islam dengan belajar ilmu fikih. Habis itu iman. Siapa yang kita sembah? Tentunya Allah. Kalau kita sholat tak tahu kita siapa yang kita sembah, berarti kita tidak mempelajari tentang keimanan. Terus ihsannya apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu dia. Ada lagi? Apa saja keistimewaan dalam Islam? Karena yang kita tahu bahwa Islam itu istimewa, tetapi masih banyak yang belum memahami arti dari keistimewaan Islam tersebut. Ya, Islam itu agama yang cukup sempurna ya. Semua aspek mulai dari kita tidur sampai bangun tidur itu semua diajarkan. Ya kan? Mulai dari bangun tidur diajarkan doa. Mau masuk kamar mandi diajarkan doa. Mau makan diajarkan adab cara makan yang baik dan benar. Mau minum, sampai seluruh aspek, bahkan dalam berpakaian semua itu diajarkan dalam Islam. Tentunya Islam ini agama yang sempurna, dan Islam ini dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau Islam itu agar terlihat sempurna, mari kita amalkan nilai-nilai keislaman tersebut. Untuk pertanyaannya, mungkin Bapak ada tambahan untuk ini, atau mungkin kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya, Islam, iman dan ihsan itu harus diterapkan dalam diri setiap muslim. Berarti harus ditanamkan dalam diri sendiri. Ya. Dan iman itu wajib dipelajari. Jadi terkait tentang ini juga kesimpulannya, seseorang muslim wajib menuntut ilmu, baik itu ilmu tentang keislaman yaitu ilmu fikih, ilmu tentang ketuhanan yaitu ilmu tauhid, atau ilmu tentang keimanan tadi, dan yang wajib yang ketiga yaitu ilmu tentang akhlak. Ini yang sudah hilang. Banyak anak-anak muda kita sekarang, mereka berilmu tapi tidak berakhlak. Jadi pesan saya kepada kalian semua, mudah-mudahan kalian sukses dengan cita-cita kalian, tapi jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, atas kesempatannya untuk kami wawancarai hari ini. Ya. Terima kasih atas penjelasan Bapak dan Siap. ilmu yang telah Pak Ustadz sampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan kita kaji hari ini bermanfaat bagi kami para mahasiswi. Insyaallah. Terima kasih ya Pak telah berkenan untuk diwawancarai. Siap. Saya tutup wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami di sini akan memberitahu kesimpulan dari wawancara tersebut yang dimulai dari Nazwa. Dimulai dari soal pertama, bagaimana penjelasan tentang makna kesempurnaan Islam jika dilihat dari 3 aspek utama, yaitu Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana disebut dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua. Kesimpulan dari pertanyaan pertama yang telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Muhammad Dimas Restu Aji SPDI, yaitu di dalam hadis Arba'in Nawawi kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menjelaskan Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Sedangkan iman dijelaskan dari hadis tersebut ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Sedangkan ihsan ialah beribadah kepada Allah seolah-olah kau tidak melihatnya. Maka sesungguhnya Allah melihat Anda. Aspek ini sangat penting bagi kesempurnaan iman seseorang, baik iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara seorang muslim menerapkan ajaran Islam, iman, dan ihsan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan ajaran Islam, iman, dan ihsan perlunya ilmu yang dipelajari melalui guru. Tidak akan sempurna iman seseorang jika tidak belajar ilmu, baik itu ilmu tentang kesempurnaan Islam, iman, dan ihsan. Dalam ilmu ini ada 3 yang wajib dipelajari. 1. Ilmu fikih, 2. Ilmu tauhid, dan 3. Ilmu tasawuf. Ilmu fikih yaitu terkait tentang cara beribadah. Ilmu tauhid yaitu ilmu yang terkait dengan keimanan, yaitu bagaimana kita beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang terkait dengan ilmu ihsan atau akhlak. Jadi tentunya jika kita ingin menerapkan ketiga ilmu ini dengan baik dan seimbang, harus belajar ilmu dengan guru yang mumpuni. Dalam artian guru yang bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan menyimpulkan dari soal gimana kalau seorang muslim cuma menerapkan salah satu dari 3 sisi tersebut. Misalnya kita hanya mempelajari Islam tanpa mendalami iman dan ihsan atau akhlak. Kesimpulannya, seorang muslim yang hanya mempelajari dan menerapkan sisi Islam atau syariat agama atau amalan tanpa mendalami iman atau keyakinan fundamental dan ihsan akhlak yang kualitas spiritual, ibaratkan membangun rumah tanpa pondasi yang kuat dan tanpa hiasan yang memperindah. Selanjutnya saya akan menyimpulkan pertanyaan keempat, yaitu apa saja keistimewaan dalam Islam, karena yang kita tahu bahwa Islam itu istimewa, tetapi masih banyak yang belum memahami arti dari keistimewaan Islam tersebut. Iya, Islam itu agama yang cukup sempurna. Semua aspek mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi diajarkan. Mulai kita mau makan, masuk kamar mandi, semua diajarkan adab istiadatnya. Sampai seluruh aspek, bahkan dalam berpakaian, semua itu diajarkan dalam Islam. Tentunya Islam agama yang sempurna dan dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatun bil alamin. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari 4 pertanyaan tersebut, yaitu bahwa di zaman yang saat ini serba digital dan banyak kalangan muda di luar sana yang terobses dengan dunia dibandingkan akhirat, sehingga ilmu keislaman seperti fikih, ilmu ketuhanan seperti tauhid dan akhlak itu mulai memudar. Padahal Islam itu sangat istimewa karena hampir semua aspek kehidupan kita sangat berkaitan dengan Islam. Mulai dari kita bangun pagi hingga kita tidur malam. Dan kita juga harus dapat menerapkan Islam dan ihsan dalam diri kita sendiri dan mulai menanamkan itu pada kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu saja kesimpulan dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.